Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan ngetes S15 Mona Lisa lagi untuk road trip yang lebih jauh. Kalau kemarin itu cuma ke Bandung, kali ini kita ke Sumatera. Kita nyebrang dan dengan tujuan kota Palembang. Dan bakal seru banget karena di sana kita bakal tes lebih cepat mana antara S15 Mona Lisa sama LRT Palembang. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih lihat kalian dulu kalau gue baru invest ke tools premium baru, yaitu Vacom. Kalau kalian lihat, ini adalah satu set tools yang build quality-nya bahkan di packaging-nya ini aja keren banget, di box-nya aja keren banget. Ini bagian sini adalah yang bagian di box atau detection box. Jadi kelihatan, kita bisa lihat kalau misalnya ada satu tools yang nggak ada di dalam itu bisa kelihatan. Jadi ini memudahkan kita untuk ngecek lagi dan jadi nggak hilang gitu. Kalau hilang kan sayang, ini suatu tools yang premium banget. Dan di detection box yang satu ini ada fitur yang gue sangat suka. Jadi kalau misalnya kita pakai ratchet kan biasanya gini ya. Tapi kalau misalnya posisinya susah gitu, ada satu yang sempit kita nggak bisa gerakin ini bisa dari sini. Jadi ini walaupun kita putar ke arah kiri kanan, dia muter di sini tetap satu arah. Ini bener-bener jenius banget sih menurut gue nih. Pasti kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang sempit itu gampang banget. Dan yang gue suka juga dari boxnya, ini bener-bener dipikirin. Bahkan saat toolsnya lagi kepasang kayak gini, kita bisa ngelihat ke dalam berapa aja angkanya, besarannya berapa, ukurannya berapa. Jadi kita misalnya gampang banget pilihnya. Bahkan satu desain lagi yang keren adalah extensionnya jadi pegangan. Ini gue suka banget sih. Keduanya juga ini kurang lebih sama fiturnya, tapi beda di ratchetnya doang. Ini di detection box yang lebih besar dan loadnya lebih tinggi, dan ini ada dustproof-nya teknologi. Jadi tools ini pasti sangat-sangat awet. Dan kedua detection box ini buat gue simpen di garasi. Yang buat gue bawa di mobil adalah yang kecil ini. Karena kita masukin aja bagasi dan kita langsung jalan menuju ke Pulau Sumatera. Ya, akhirnya kita memulai perjalanan. Biasanya rutinnya Garasi Drift itu kita masuk ke tol Cikampek, habis itu Cipali dan lain-lain. Ini pertama kalinya kita masuk ke tol Jakarta Merak. Bukan pertama kalinya gue sih, cuma road trip Garasi Drift. Menarik sih karena beda gitu sama apa yang biasa kita lakukan biasanya. Semoga mobil aman-aman aja sampai tempat tujuan. Sebenarnya kita jalan berdua sama mobil bokap yang pakai Airsus. Dia udah jalan di depan duluan. Nanti kita bikin video buat dua mobil itu. Menyenangkan sih ini. Ya karena kita jalan masih pagi banget, dapat cahaya yang bagus banget. Ini rezeki orang bangun pagi nih, dapat pemandangan indah. Padahal ini masih di Pulau Jawa loh. Masih jauh ini dari Sumatera. Baru kilometer 55. Pemandangannya udah lumayan bagus. Gimana nanti di Sumatera nih? Gak sabar gua. Ya akhirnya kita keluar tol juga, dan ini pertama kalinya mobil ini ke Merak. Ntar lagi kita sampai ke pelabuhan sekitar ya 10 menit lagi kali ya. Dan gue rada sedikit nervous karena gue takut mentok pas di remnya. Gue udah research beberapa video orang yang naik ke sana, sebenarnya lumayan aman, cuma tetap aja gue nervous karena knalpot gue lumayan pendek, terus ada fuel line yang lumayan pendek juga. Tapi kita udah bawa balok, lumayan banyak balok, dan udah gue modifikasi supaya bisa kita setidaknya lewatin dengan aman rem naik ke kapal itu. Rada menyeramkan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Merak dan lagi beli tiket sekarang. Dan sebenarnya di sini ada, kita dua mobil sama mobil bokap. Ada si Langit. Gaya banget pakai kacamata itu, Bang. Dan ini mobil bokap yang
waktu itu sempat kita pakai Airsus Air BFT, cuma velgnya diganti standar, cuma di plastidip doang kemarin. Tapi ini tetap Airsus. Enak sih ini mobil, naik turun kapal ntar gampang. Yang ini yang rada susah naik turun kapalnya. Ya, bismillah, semoga kita bisa naik tanpa lecet apapun di mobil ini. Amin. Langsung aja. Ini lagi ngantri mau masuk kapal dan makin deg-degan. Lumayan terjal. Aduh, tuh remnya tuh kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua aman. Nggak ada yang mentok ke bawah, nggak ada parts yang ya kalau bemper atau apa gitu nyeret dikit nggak apa-apa lah ya. Yang gue takut parts lain yang krusial. Sebenarnya kayak gini, kondisi kayak gini, air cup itu sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin next kita bakal pasang air cup di mobil ini. Iya. Mas, itu mas, tangannya nyangkut mas. Masih ada mas. Ini gara-gara gue kapal jadi telat jalan. Pelan bos. Suatu saat-saat yang sangat menegangkan. Makasih ya Pak. Oke bang. Gokil. 3 kali butuh rem, butuh kayu, butuh balok. Dan yang terakhir itu paling menyeramkan karena di ambang antara kapal sama si rem awalnya, jadi goyang-goyang karena kapal kan kena ombak ya. Menyeramkan banget, tapi alhamdulillah semuanya aman berkat kameramen yang biasa. Saya gini biasa ngurusin mobil-mobil kontes ternyata pas zaman di Jogja dulu. Sekarang laut dan keren banget. Gue mau menikmati suasana di kapal dulu karena bisa lihat laut, pemandangan yang bagus. Karena kalau nggak mual tuh. Sepertinya ini kedua kalinya mobil ini naik kapal. Pertama kalinya pas pada saat mobil ini diimpor oleh ATPM Nissan sekitar 20 tahun yang lalu. Dan ngomong-ngomong soal kapal, KMP Bintang Patrick ini adalah kapal yang cukup besar, dibeli second dari Jerman, yang dulunya digunakan untuk transportasi kendaraan Perang Dunia Kedua. Tapi bohong. Ya, akhirnya kita sebentar lagi sampai ke Pulau Sumatera. Jadi kita siap-siap di dalam mobil. Dan bakal susah lagi karena turun sama naik kurang lebih bakal sama rintangannya nih. Semoga aman-aman aja dan semoga nggak separah pas tadi naik. Ya, akhirnya kita menginjakan roda mobil ini keempat-empatnya di Pulau Sumatera yang tadi bikin nyangkut dulu, rada terhambat karena udah knalpot kayaknya dikit banget udah kena, jadi rada lama. Mohon maaf para penghuni kapal, penumpang kapal yang terhambat keluarnya gara-gara mobil ini.
Dan sekarang kita udah sampai di Pulau Sumatera. Bagus banget pemandangannya. Sekarang kita jalan langsung masuk tol menuju ke kota Palembang. Ya, kita udah masuk ke tol lintas Sumatera yang lumayan bagus ya pemandangannya, jalannya juga beda gitu. Walaupun rada sedikit bumpy, ya beda tipis sama Cipali lah kalau bumpy-bumpyannya. Tapi pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Dan senang banget gue akhirnya mobil ini bisa jalan-jalan yang lebih jauh lagi dari kemarin yang cuma ke Bandung. Dan bakal jadi kenangan juga buat gue sama mobil ini. Habis ini kita mau mampir ke rest area dulu karena mau ngecek dulu juga beberapa bagian. Tadi sempat rada mentok-mentok pas turun dari kapal, dan gue mau ngecek bagian koilnya karena kemarin kabelnya itu kepanjangan, gue takut kejepit sama covernya. Ya perasaan worry aja sih, jadi pengen dicek, kalau aman kan lebih tenang jadi. Kita lagi ada di kilometer 69. 69. Ya, so far mobil temperatur aman. Habis itu oil press juga aman. Semoga nggak terjadi apa-apa dan selalu. Tadi kebetulan ada subscriber sempat foto di rest area. Nah, ya senang sih gue bisa ke jalan-jalan ke Sumatera sini. Semoga sampai tujuan dan balik lagi temperatur dan oil press selalu pada titik aman. Amin. Cuaca di tol lintas Sumatera ini benar-benar panas, maka dari itu kita mampir ke rest area untuk ngecek kondisi mesin, dan gue memutuskan untuk ngelepas cover koilnya karena worry kabelnya yang masih kepanjangan itu kejepit dan meleleh. Untungnya di dalam Vacom R2 Nano ini lengkap banget dari matrix socket ukuran 8-14 mm, berbagai macam obeng dan juga hex atau yang biasa kita sebut dengan kunci L. Dan kalau bagian piping-piping, bagian plumbing-plumbing, sepenglihatan mata semuanya kencang-kencang semua, aman. Bagian yang mentok-mentok di bagian knalpot tadi juga udah gue cek aman semua. Sekarang kita masukin ini, di situ kita jalan lagi. Sekarang kita ada di kilometer 212 dan gue dapat kabar dari bokap karena bokap udah duluan, gak nungguin kita karena kita kebanyakan syuting dari tadi. Bokap duluan, 240 itu katanya sangat-sangat hancur jalanannya. Jadi rada sangat disayangkan ya, tol Trans Sumatera ini banyak titik yang jalan yang nggak terawat banget gitu. Dan setelah ngelewatin kota Lampung tadi tuh pemandangannya juga udah mirip-mirip aja sama Cipali. Jadi yang lumayan bagus tadi itu dari Bakahuni ke daerah Lampung aja. Semoga pas sudah mendekati Palembang jalannya bagus, pemandangannya bagus, kita bisa syuting lagi. Semoga juga mobil nggak kenapa-napa karena temperatur udah mulai naik sekarang karena kondisi di luar panas banget. Ya, tapi yang lainnya sih aman, oil press juga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita udah mulai masuk ke jalanan yang rada hancur, dan kamera car di depan ngasih gua arahan gimana jadi gua harus ngikutin arahan dari depan nih. Jadi setidaknya udah ada spotternya dulu yang ngeliatin mentok-mentok yang ngeliatin di titik mana hancurnya. Soalnya dari tadi tuh
nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan bumpy-nya. Tahu-tahu bumpy aja. Dan gue sangat menghindari gundukan yang ada di tengah. Wah, pelan. Wah, kacau banget sih. Kacau banget. Kena knalpot. Ambil kanan aja. Kena knalpot barusan. Tengah-tengah. Jadi gundukan di tengah-tengah itu tuh bikin bahaya banget. Kacau sih bagian tol. Jadi kalian kalau ini kilometer 252 nih. Kilometer 252 tuh kacau banget. Aman ya. Thank you. Satu lagi salah. Aman sih, tapi kadang-kadang ngeprank juga di jalan. Tadi kena knalpot sama kena depan nih. Semoga nggak kena Carter. Jalan di aspal malah jadi aneh banget. Kayaknya sih ini aspal yang nggak dirawat deh. Kalau aspal dirawat tuh harusnya mulus. Iya, dan banyak banget truk lewat sini, jadi mungkin bisa jadi pengaruh juga. Banyakan truk lewat Jagorawi lagi, tapi aman-aman aja tuh. Ya berarti yang bikin aspal kurang ini. Oke Gi, thank you Gi. Ya, sekarang kita akhirnya mau keluar tol setelah sekitar berapa jam ya di dalam tol. Dan mobil ini nyala terus, nggak ada matinya. Temperatur aman, semua aman. Wow, tetap. Bahkan di remnya aja banyak bumpy-bumpy yang nggak jelas gitu. Dan ini langsung ke kota Palembang habis ini. Kita lagi ada di bagian luar tolnya nih, menuju ke daerah kotanya. Masih sekitar 15 km lagi. Dan semoga selama perjalanan sampai hotel nggak ada rel kereta. Karena gue paling parno kalau sama rel kereta. Dan aduh, ini lumayan tajam nih. Aman. Jadi kalau yang lancip-lancip gitu juga parno gue. Tapi aman nih, jalanan luar kotanya juga bagus, nggak apa rata ya, halus, nggak banyak kobang, nggak bumpy. Malah lebih bagusan jalanan luar kotanya ini, lintas Sumateranya dibanding jalanan tolnya. Masih lebih mulus ini. Dan gue mau sedikit cerita, si Iko nggak ikut. Iko lagi ada kerjaan juga, jadi kita bagi tugas kerjaan garasi trip. Ada yang dia kerjain, ada yang gue kerjain. Kalau yang gue lakuin sih bukan kerjaan ini. Sebenarnya liburan dadakan. Tujuan gue ke Palembang sebenarnya temenin bokap minta temenin untuk ngeliat hotel yang lagi dijual. Dan sekalian dia bilang, dia nantangin kalau misalnya gue berani nggak bawa project cars gue ini, Silvia Mona Lisa yang udah jadi dia bilang. Tolnya udah sampai Jambi kok, tolnya udah sampai Palembang kok. Ya udah, gue terima tantangannya. Dan alhamdulillah so far so good, nggak ada masalah apa-apa. Kecuali tadi sempat ngehajar lubang lumayan kencang yang bikin gue panik. Off kamera ya. Gue mau ngindarin gundukan. Maksudnya untuk menghindari gundukannya itu supaya nggak ngolongin, karena ngolongin bahaya, ada Carter sama ada knalpot. Jadi gue lindes pakai ban aja, lebih aman lindes pakai ban. Untungnya velg aman, nggak pecah. Padahal kenceng banget itu. Nah, sekarang kita lagi ada di jembatan yang warna merah nih. Bukan jembatan Ampera ya. Ini jembatan yang lumayan panjang juga. Lumayan keren juga. Sayangnya macet. Ini habis ini
beberapa kilo lagi kita sampai langsung ke hotel. Gue mau istirahat dulu, besok pagi kita bakal muter-muter kota Palembang. Gue pengen nyari spot yang bagus buat bikin video, buat bikin foto. Dan ini pas lagi berhenti, jembatannya goyang-goyang. Serem banget nih, jembatan suspension bridge ya, atau cable stay bridge. Ya, bagi kalian yang tahu nih jembatan apa dan jenisnya apa, komen aja di bawah. Sekarang kita menuju ke hotel. Akhirnya sampai juga di Hotel Pexelton di Kota Palembang, dan ini suatu achievement ya. Mobil ini so far sampai ke Kota Palembang cuma kotor doang. Kalau kalian lihat sih, ini kotornya bukan main ya. Dari yang aneh bagian depannya sih aman-aman aja. Bagian samping sini astaga kotornya. Ini antara debu di jalan, serpihan aspal, dan mungkin serpihan ban sedikit kali ya. Jadi bikin kotor semua. Ya ini rada lepas dikit tapi nggak masalah. Tapi intinya untuk mesin aman. Tadi udah kita copotin kan di bagian cover buat koilnya. Cuma sebelum kita tidur, mobil ini ada masalah sedikit mengenai akinya. Jadi akinya itu rada kemakan terus gara-gara audio kayaknya ya. Gue nggak tahu kelistrikan apa yang salah di mobil ini. Jadinya supaya nggak soak, aki itu harus kita lepas. Dan ini adalah Vacom R2 Nano yang tadi gue belum jelasin kalau misalnya ini sangat compact, bisa masuk ke dalam kantong dan beratnya nggak sampai 1 kilo. Jadi kalau mau buat dibawa-bawa di mobil atau di motor, ini satu set tools yang menurut gue proper banget, dan isinya juga fiturnya itu lengkap. Dari mulai kunci shock dari 5,5 sampai 14 itu ada, dan ada berbagai jenis obeng dari mulai obeng plus, obeng min, dan hex atau yang biasa kita sebut kunci L dan lain-lainnya. Jadi satu tools yang simple ini cukup untuk bisa buat kita misalnya ada darurat atau seperti saat ini kita mau nyopot aki itu bisa. Dan untuk kunci resetnya ini dia punya beban load yang lumayan gede, yaitu 70 Nm. Jadi nggak gampang rusak. Dan kayaknya kita jarang-jarang juga kan, nggak mungkin ngencengin ban tuh pakai kayak ginian. Ya, sekarang kita copot akinya biar nggak mogok mobilnya. Ntar besok mau jalan-jalan malah mati lagi. Rapihin. Sangat simpel Vacom. Sekarang kita jalan ke kamar. Nggak jalan sih, kita tidur di kamar karena udah sore nih, udah capek banget seharian jalan dari Jakarta sampai Palembang. Gue mau istirahat dulu. Hari selanjutnya, dan hari ini kita mau keliling kota Palembang, mau bikin video di Jembatan Ampera dan juga di Jakabaring Sport Center. Dan kita mau nge-remake Skyline versus MRT, tapi di sini di Palembang kita mau bikin Mona Lisa versus LRT Palembang. Ya, karena Ziko nggak ikutan, jadi tim Garasi Drift itu yang ikut ada 4. Segi sebagai editor Garasi Drift yang megang kamera sekarang, Galih kameramen Garasi Drift juga, Ilman saudara gue yang selalu ngebantuin Garasi Drift, dan gue sendiri yang jadi host kali ini. Dan kali ini mau kita bagi 2 tim, si Ilman sama Galih jadi tim LRT, gue sama Segi jadi tim Mona Lisa. Dan bagi kalian yang sempat nanya-nanya penasaran pas di video Bandung kemarin itu berapa sih konsumsi bahan bakar di RB26 single turbo ini, jawabannya adalah kemarin udah gue hitung pas berangkat. Jawabannya adalah 1:7 kalau kita jalan santai. Kalau jalan ngebut belum coba. Ntar pas pulang kita coba jalan ngebut itu berapa ya. Sekarang kita jalan dulu aja. Sekarang kita ada di mana ini? Di danau ya? Danau yang gede banget ya. Dan kita, gue sama Segi, tim Mona Lisa. Ilman sama Gali tim LRT.
Nah, kita lihat nih siapa yang lebih kencang. Menurut gua sih ya, kayaknya lebih kencang LRT. Harusnya sih lebih kencang LRT ya, karena kan nggak kena macet. Nggak kena lampu merah. Nggak kena lampu merah. Lumayan macet tadi, padat banget jalanan. Iya. Nanti kita finishnya di coffee shop yang udah kita tentuin ya. Oke. Ntar siapa yang sampai duluan, dia yang traktir. Yang sampai Kembali ke- belakangan, Iya. yang traktir. Oke. Gua harap sih yang menang tetap Mona Lisa tapi. Tapi kayaknya sih kecil kemungkinan buat menang sih mas. Tapi yang udah Skyline sama MRT menang Skyline. Padahal Skyline RB25. Mona Lisa RB26. Tapi kemarin lagi sepi. Kalau sekarang lagi Iya. rame jalanan. Ya udah ya. Sekarang kita jalan aja deh langsung ya. Oke. Oke, sekarang kita misah dulu sama Dipo karena kita mau naik LRT dan Dipo sama Shegi. Jadi kita mau duluan sampai ke tujuan kita nanti di coffee shop. Ya sekarang kita lagi ada di bawah LRT stasiun Jakabaring Jakabaring. dan kita nungguin kabar dari tim LRT kalau mereka jalan, kita jalan. Nah, ini nggak adil sih, harusnya kita jalan duluan karena kita udah bisa kan jalan duluan. Udah bisa, mereka kan harus beli tiket, masih nunggu juga. Itu advantage-nya yang punya mobil ya, kita harus nungguin mereka jalan. Nah, Udah, mereka udah jalan belum? ini si Ilman udah ngirim live location sih. Udah jalan ya? Oh udah jalan, Oke. Dari depan. Yuk, kita jalan aja. Ini di LRT Palembang. Kita lagi mau cepet-cepetan sama Dipo sama Shegi. Tapi kayaknya sih kita lebih duluan sampai ya karena ini aja kita tadi baru sampai langsung naik ke keretanya gitu. Jadi nggak nunggu waktu lagi. Cepet banget nih. Terus sekarang kita lagi share live location. Nanti kita lihat Dipo lagi di mana. Nah, bodohnya gua lupa isi bensin. Gua nggak tahu sih sampai apa enggak ya ke tempat tujuan. Nanti kalau misalnya emang kita lewatin pom bensin dan ngelihat si mereka kan harus berhenti di setiap stasiun ya. Jadi kemungkinan ada lama dan mereka harus jalan dari stasiun ke tempat tujuan kita gitu. Semoga aja walaupun kita isi bensin kita masih bisa nggak kehilangan waktu yang lumayan banyak lah. Ya kita nemu pom bensin. Pas banget ada Pertamax kedua. Langsung aja. Mobil ini dicun pakai oktan 98 soalnya. Kalau pakai ini lain bisa berbet. Dan ini di pom bensin yang semua bagian Pertamaxnya itu ada di sebelah kanan, sedangkan lubang isi bensin gua ada di sebelah kanan juga. Jadinya rada aneh. Nyebrang. Yuk. Wes. Bang ya? Iya, jatuh. Nggak apa-apa, Pak. Gak apa ya? Nggak apa-apa. Hah? Saya kepleset. Saya mau ngindar. Malah kepleset. Gak jadi bahan lucuan ini. Iya, bagus malah. Bahan lucuan ini. Kaget gua, kaget. Jadi tadi lepas jatuh ke bawah sini. Terus gua mau kabur malah kepleset. Udah nggak apa-apa. Udah sekalian ngisi penuh. Ini posisinya mereka di Dipo sama Shegi, ini posisi kita. Jadi kayaknya ini jauh banget nih jaraknya. Kayaknya kita bakalan tetap menang deh. Kita udah ngelewatin bundaran itu berarti ya? Kita udah lewatin bundaran, mereka masih sebelum bundaran, ini masih di Jakabaring mereka. Kita udah jauh banget. Kita udah fix menang sih. Kita pasti menang. Ya, kita baru aja keluar pom bensin dan tadi pakai ada kendala dulu itu nozzle-nya copot. Jadi nggak apa-apa sih, jadi lucu. Jadi ada cerita. Kepleset lagi gua. Bapak-bapaknya tadi sampai panik kan. Gak enak banget dia sama kita, cuma nggak apa-apa lah. Dan
Mereka udah sampai mana Gi? Kita makan waktu banyak banget tadi isi bensin. Mereka udah deket sama finish, cuman belum turun dari LRT, jadi kita masih punya waktu buat kejar mereka karena mereka juga harus jalan kaki juga. Oh iya, mereka harus jalan kaki ya. Ke Jauh nggak sih dari jalan kaki ke ini? Jauh kan ya? Lumayan kan? main jauh dari stasiun yang Demang itu ke tujuan kita. Mereka Nah, bebas sih mau naik Grab, iya. mau jalan kaki, mau apa. Tapi kan kalau naik Grab mereka harus Nunggu lagi. Belum pesennya. belum pesennya. Ya, kita bisa ngejar nih sekarang lagi di jembatan yang bagus nih. Kita baru di jembatan Ampera. Ya, kita udah di stasiun Sriwijaya, Bumi Sriwijaya. Harusnya satu stasiun lagi kita turun. Tapi kita udah di sini nih. Sementara mereka masih di tempat yang tadi. Jangan-jangan jaraknya lumayan jauh loh ini. Tuh. Jangan-jangan mereka kena macet lagi. Atau jangan-jangan mereka mogok. Oh iya juga. Kita dibohongin berarti dong dari tadi sama dia. Tapi enggak sih. Semoga mobilnya mogok deh biar kita menang. Kali ini kendaraan umum menang nih LRT ini. Kita kena macet, macetnya parah banget lagi. Dan mereka kayaknya udah turun nih kalau kita lihat dari live location ya. Live locationnya tuh mereka udah nggak. Gue nggak tahu nih. Mereka kayaknya lagi jalan kaki, soalnya jalan pelan banget. Ya mungkin atau lagi berhenti di ini juga mungkin sih lagi berhenti di stasiun. Kalah nih kayaknya. Tapi enggak, ini habis macetnya selesai, gua ngebut lagi. Tapi tenang, ngebutnya nggak membahayakan orang lain. Kita udah nyampe di stasiun Demang, saatnya kita turun. Kita harus buru-buru ke tempat tujuan biar nggak kalah nih karena kita jalan kaki. Bentar Gal, capek banget gua. Sama tuh. Ayo. Mereka udah sampai sini nih, lagi jalan pelan. Kita ada di sini. Dan macet banget tuh, lihat depan. Nggak gerak lagi. Dan di Palembang itu panasnya beda ya sama di Jakarta ya. Kayaknya ini lebih panas. AC lumayan sampai nggak kerasa karena cahaya dari luar masuk itu panas dan temperatur mobil itu nggak pernah di Jakarta sampai 93. Di sini sampai 93 di kondisi macet. Semoga nggak overheat sih. Overheat ya berhenti dulu. Makin lama lagi kalau berhenti dulu. Kalah kita. Ayo dong, jangan macet dong. Lumayan lengkap ini man. Iya. Udah lah, nggak usah lari-larian lah Gal. Kita sih udah turun dari apa? Dari LRT. Cuman jalannya lebih jauh nih. Posisinya di mana man? Kita nanti di depan masih belok kanan dulu. Masih lurus lagi. Masih lumayan jauh nih. Sekarang kita di stasiun tempat mereka turun nih. Harusnya kita bisa ya ngejar mereka. Mereka belum sampai, masih jalan kaki, entah naik apa lah. Dan kalau di live location mereka tuh masih di lampu merah depan itu, jadi belum sampai di tujuan. Iya nih. Wah, itu dia. Ayo, ikutan Gal. Ayo, buruan, mereka kena lampu merah. Mereka kelihatan lagi jalan kaki tadi. Dan sekarang lampu merah. Aduh, lampu merah di Palembang juga lama-lama banget lagi. Mereka lari dan jaraknya astaga ini udah deket banget nih sama. Kalau mereka lari sih ya dapat nih. Udah tinggal 300 meter. Ayo Gal. Mereka harus muter balik dulu ternyata. Kita bisa susul mereka.
Berarti kelebihannya jalan kaki bisa tarik lurus ya? Iya. Kita nggak harus muter-muter ke jalan-jalan yang jauh-jauh gitu. Ini bukan ini. Bukan. Nih. Bukan ini kan, ini Mas. Ini. Ini bener. Bukan. Depan. Spion Mas. Mana mereka? Mereka nungguin. Mereka kan belum sampai. Kok lo nggak ke tempatnya? Enggak, Mas. Kita mau dibikin ini menang nggak? Maksud gua. Nggak ada, pokoknya Nggak ada. menang. Nggak ada setting-settingan. Gagal lari mereka. Gal, buruan Gal. Ini Pak, kena polisi tidur. Mereka udah tahu tujuan di depan mereka. Masih Malah nungguin berhenti. kita. Parkir sini, kiri. Udah nih, tujuannya di sini. Menang. Tempatnya di sana lagi. Hah? Finishnya di sana dong. Ini bukannya di sini. Finishnya di... Enggak, tadi tuh sebenarnya udah kecapean, jadi harusnya finishnya di sana aja. Gimana sih? Enggak, finishnya tetap di tujuan utama. Gua kira lo udah di sini. Enggak. Ini Capek baru banget. parkir. Kita langsung masuk bisa. Oh iya. Sekarang tinggal jalan kakinya doang. Bener sih, tapi kalau misalnya sama jalan kakinya, kita tetap kalah sih. Tetap kalah. Kan tujuannya di coffee shopnya. Semoga. Tapi ini hitungannya menang siapa nih, Mas? Kan kita sampai duluan ke sini, Enggak sih, menang mereka sih. menang mereka. Karena tujuannya masuk sampai ke coffee Ini shop. finishnya di sini. Silakan. Ngopi. Yang menang kan yang ngopi di sini kan? Iya. Bukan yang masih parkir. Iya benar. Jadi kita menang. Akhirnya nggak sia-sia nih keringatnya. Hari loh. Lari-lari dari tadi. Nggak tahu. Tadi ada tragedi dulu. Lagi ngisi bensin, copot itunya. Bensinnya tumpah semua. Waduh. Oh, pantesan tadi berhenti lama tuh. Terus gua kepleset bensin. Nah, ya udah. Tapi tadi kelihatannya lebih macet sih daripada Macet banget, parah. Lampu Panas merah banget juga ya. panjang banget. Oke lah kalau gitu. Selamat tim LRT. Kalian balik naik LRT ya ke Jakarta. Gak ada naik mobil. Akhirnya sampai juga ke garasi lagi setelah 1100 km perjalanan bolak-balik, 2 kali naik kapal, sekali pas berangkat, sekali pas pulang, dan gue sangat-sangat puas banget. Perjalanan ini sangat menyenangkan dan sangat berpengalaman banget gue jadinya, karena pernah bawa Silvia S15 RB26 Mona Lisa ini yang baru jadi, bisa dibilang baru jadi, tanpa ada problem yang begitu berarti gitu, cuma bagian aki doang, karena itu udah ada sebelum kita jalan sih. Dan mobil ini sampai ke sini lagi utuh tanpa kurang apapun, dan gue seneng banget. Next stop kita bakal ke Bali, dan menurut gue itu cukup untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.